Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 138. Menertawakan Iswandi. Arga duduk di meja kerjanya dengan memandang Iswandi yang seiring duduk di depannya. Dari cara ia memandang asisten pribadinya, sudah terlihat jelas bahwa Arga sedang menunggu jawaban. "Ada apa, Tuan?" tanya Iswandi berpura-pura tidak mengerti dengan tatapan bosnya. "Jelaskan kepadaku, sejak kapan kamu mengenali teman Nadira?" Arga bertanya dengan raut wajah yang begitu sangat serius. Iswandi tersenyum malu-malu ketika mendengar pertanyaan bosnya. Seperti orang yang sedang dilanda asmara, wajahnya bersumerah saat ini. Melihat sikap Iswandi yang malu-malu, buat Arga merasa ingin tertawa, namun ia mencoba untuk menahan tertawanya. Ia tidak ingin Iswandi merasa malu kepadanya. "Saya mengenai Lala itu tanpa disengaja. Waktu itu saya datang ke restoran. Restoran sedang direnovasi. Di sana saya berjumpa dengan Lala. Kami berjumpa tanpa disengaja. Dia menabrak saya, dan peristiwa itu sudah terjadi sekitar 3 minggu yang lalu." Iswandi menjelaskan kronologis peristiwa yang dialaminya. "Kamu ditabrak?" Arga mengerutkan keningnya. Ia memandang Iswandi dari atas hingga ke bawah dan tidak melihat ada apapun yang dialami oleh asisten pribadinya. "Iya, Tuan," jawab Iswandi. "Mengapa aku tidak tahu kamu mengalami insiden? Aku tidak tahu kalau kamu masuk ke rumah sakit." Arga sangat penasaran dengan penjelasan Iswandi. "Dia menabrakku tidak dengan motor atau mobil, namun dengan tubuhnya," ungkap Iswandi. "Mengapa kau tidak cerita seperti itu sejak tadi? Mengapa kamu tidak pernah menceritakan tentang dia?" Arga menepuk bahu Iswandi cukup keras. Iswandi sedikit meringis ketika merasakan tangan bosnya yang menepuk bahunya cukup keras. Dirinya begitu sangat bingung ketika mendengar ucapan bosnya. Apa yang harus diceritakannya, sedangkan dirinya hanya berjumpa 1 kali saja. Itu juga karena ada insiden tersebut. "Aku tidak menduga, ternyata kamu sudah menjalin hubungan dengan dia sudah cukup lama. Tapi mengapa kamu tidak mengatakan kepadaku?" tanya Arga. "Setelah peristiwa itu, tidak ada terjadi hubungan apa-apa dari kami, Tuan. Karena saya lupa minta nomor ponselnya, jadi saya kehilangan jejaknya." Iswandi begitu sangat malu menceritakan kesalahannya. Raut wajah Arga yang tadi serius kini berubah. Pria itu tertawa ngakak saat mendengar jawaban polos dari asisten pribadinya. Sudah sejak tadi ia menahan rasa sakit perutnya karena harus menahan tertawa. Namun akhirnya tertawa itu lepas sudah. Iswandi hanya menundukkan kepalanya ketika dirinya menyadari bahwa bosnya itu menertawakannya. "Apakah sekarang kamu sudah mendapatkan nomor ponselnya?" Arga bertanya setelah berhenti tertawa. "Sudah, Tuan," jawab Iswandi. "Apa kamu menyukai dia?" tanya Arga. Dengan malu-malu Iswandi menganggukkan kepalanya. Arga tersenyum tipis memandang wajah Iswandi. "Apa kamu ingin aku ikut serta melamarnya?" tanya Arga. "Tentu saja, Tuan. Hanya saja saya belum mendapat jawaban dari Lala," ucap Iswandi. "Apa dia ragu untuk menerimamu?" Arga tidak ada henti-hentinya bertanya. "Sepertinya begitu," jawab Iswandi. "Apa yang membuat dia ragu? Apa dia meragukan kelelakianmu?" Arga bertanya secara belak-belakan. Iswandi sangat kesal ketika mendengar pertanyaan bosnya. "Meskipun saya tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun, tapi saya normal, Tuan. Saya rasa hal ini tidak perlu dipertanyakan oleh Lala. Lagi pula tidak mungkin saya membuktikannya ketika dia belum jadi istri saya," ucap Iswandi.
Arga tertawa lepas ketika mendengar penjelasan Iswandi. Iswandi hanya bisa pasrah ketika bosnya itu tidak ada henti-hentinya mentertawakannya. "Terus, apa yang membuat dia meragukanmu?" tanya Arga. "Saya belum tahu, Tuan," jawab Iswandi. "Apa kamu sudah utarakan perasaanmu?" tanya Arga. "Sudah, Tuan. Saya bilang saya ingin menikahinya," jawab Iswandi. "Apa? Kau langsung mintanya untuk menikah denganmu?" Arga membesarkan matanya. Ia sungguh tidak percaya bahwa asisten pribadinya yang begitu sangat terlihat malu-malu di depan wanita sanggup mengatakan hal tersebut. "Aku sudah tua, Tuan. Mana mungkin aku ingin pacaran lagi. Nanti aku tertinggal jauh darimu," ucap Iswandi. Arga hanya tertawa ketika mendengar ucapan Iswandi. "Istriku menginginkan nomor ponselnya. Dia ingin menghubungi sahabatnya itu, dan aku memintanya," pinta Arga. "Tuan, tolong katakan ke istri Anda agar bujuk Lala supaya mau menerima lamaran saya secepatnya," Iswandi tersenyum. Arga benar-benar ngakak ketika mendengar ucapan Iswandi. Ia kemudian mengangkat jempolnya. "Berikan aku nomor ponselnya. Kirimkan nomornya ke ponselku." "Baik, Tuan, saya akan langsung mengirimkannya." Iswandi mengeluarkan ponsel dari saku celananya dan mengirimkan kontak nomor ponsel Lala kepada Arga. "Ya sudahlah, lanjutkan pekerjaanmu. Aku hanya ingin tahu saja tentang gadis yang dekat denganmu itu. Sekarang aku sudah mengetahuinya. Aku berharap dia bisa menerima cintamu secepatnya," ucap Arga dengan tulus. "Terima kasih, Tuan. Saya senang karena Anda mau membantu saya." Iswandi tersenyum lebar. "Tentu saja, aku risih melihatmu tidak menikah-nikah juga. Apa kata orang, dan kerjamu hanya mengikutiku saja." Arga menatap tajam asisten pribadinya. Iswandi tertawa lepas ketika mendengar ucapannya. "Saya permisi, Tuan." Iswandi tidak ingin berlama-lama duduk di depan Arga, karena dirinya tahu bosnya itu pasti akan kembali menertawakannya. "Iya," jawab Arga yang menganggukkan kepalanya. Arga tersenyum tipis ketika melihat asisten pribadinya yang keluar dari dalam ruangannya. Ia kemudian mengirimkan nomor ponsel Lala ke ponsel milik istrinya. Setelah selesai mengirimkan nomor ponsel Lala ke istrinya, Arga kemudian menghubungi nomor ponsel milik istrinya tersebut. "Halo, Assalamualaikum," sahut Nadira. "Waalaikumsalam, sayang." Arga tersenyum memandang ponselnya. "Iya, Habi. Habi lagi apa?" jawab Nadira yang tersenyum. "Lagi ingat sama si Nadira. Kira-kira si Nadira sekarang lagi apa ya?" Arga tersenyum. Nadira tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. "Habi lihat sendiri kalau Dira lagi teleponan sama Habi," jelasnya. "Ya ampun, kenapa Habi lupa sama si Nadira? Ternyata Nadira itu cantik sekali ya. Kenapa Habi baru sadar ini?" Arga tersenyum menatap layar ponselnya. "Habi," Nadira memajukan bibirnya ke depan. "Kenapa sayang?" tanya Arga. "Jadi kata Habi kalau Dira selama ini nggak cantik?" Nadira bertanya dengan menggembungkan pipinya. "Istri Habi selalu cantik, tapi sekarang lebih cantik lagi," jawab Arga. Nadira tersenyum malu-malu ketika mendengar ucapan suaminya. "Nomor ponsel Lala sudah Habi kirim barusan," Arga memberitahu. "Habi sudah dapat?" tanya Nadira dengan sangat senang. "Tidak sulit bagi Habi untuk mendapatkan nomor ponsel itu," ucap Arga. "Iya, Dira tahu. Habi, sudah dulu ya teleponannya. Dira mau coba hubungi Lala." Nadira tidak sabar ingin menghubungi sahabatnya. Arga menganggukkan kepalanya dan memajukan bibirnya.
Nadira yang memahami apa diinginkan oleh suaminya dengan sangat cepat mencium layar ponselnya. "Bye Bi, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Arga yang kemudian memutuskan sambungan telepon. Ia melanjutkan kembali pekerjaannya setelah menghubungi istrinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.